Hai, video ini adalah tuntunan perinci untuk jawaban beberapa soal ujian terdahulu untuk materi analisis regresi. Saya Pribadi Setianto. Ini soal 1. Silakan pause video Anda agar dapat memahami soalnya. Ada pejabat kemahasiswaan yang penasaran tentang manfaat kegiatan ekstrakurikuler terhadap daya tawar sarjana baru dalam meminta gajinya. Untuk itu dilakukan studi dengan mengumpulkan data tentang gaji tahun pertama kelulusan dalam juta rupiah, IPK, indeks prestasi kumulatif, frekuensi kesertaan dalam kompetisi, kedudukan dalam organisasi sebagai variabel dummy, yaitu 1 bila mengetuai organisasi minimal 1 tahun, dan ada gender, juga variabel dummy, dengan 1 adalah perempuan. Sampelnya sebesar 25. Kemudian ada sajian ilustrasi data yang hanya sebagian. Kita teruskan. Ini pertanyaannya. Pertanyaan 1, membentuk model untuk gaji tahun pertama sebagai Y yang merupakan model linear menggunakan keempat variabel independen tersebut dengan definisi yang jelas tentang variabel-variabelnya. Membentuk model adalah menyatakan hubungan kausalitas antara variabel-variabelnya. Ada variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen atau explanatory variable. Yang menjadi variabel dependen adalah Y, yaitu gaji tahun pertama. Yang menjadi variabel independen adalah IPK, frekuensi kesertaan dalam kompetisi, pengalaman mengelola organisasi, dan gender. Pertanyaan kedua, menuliskan perkiraan persamaan regresinya. Jadi berdasarkan perhitungan atas data, bagaimana bentuk persamaan yang modelnya tadi dituliskan. Pertanyaan 3, isikan kotak-kotak kosong pada tabel hasil dari Excel. Untuk kenyamanan Anda, ditunjukkan sejenak sajian tersebut. Ya, ada sajian standar Excel 3 tabel untuk analisis regresi. Beberapa sel dikosongkan untuk diisi dalam menjawab pertanyaan 3 tadi. Selanjutnya, pertanyaan 4. Lakukan uji global pada 0,05 dengan menunjukkan langkah-langkahnya mulai dari desain, kriteria, statistik uji, dan kesimpulan. Tidak ada larangan bahwa Anda melakukannya dengan menggunakan p-value. Nanti ditunjukkan kedua cara pengujiannya. Pertanyaan 5. Berapakah rata-rata perbedaan antara gaji tahun pertama antara perempuan dengan pengalaman sebagai ketua organisasi dalam kampus selama 2 tahun dan lelaki tanpa pengalaman organisasi dalam kampus? Pertanyaan 6. Lakukan uji individual apakah IPK mempunyai dampak positif terhadap gaji tahun pertama. Tunjukkan langkah-langkahnya mulai dari desain, kriteria, statistik uji, dan kesimpulan. Seperti pada soal 4, Anda boleh melakukan pengujian dengan cara konvensional atau menggunakan p-value. Kita cermati sajian Excel itu. Ya. Ini tabel sajiannya. Baiknya kita jawab saja pertanyaan 3 dahulu, memanfaatkan tampilan tabel yang berisi pertanyaannya. Ya. Pertanyaan A adalah untuk mengisi besarnya R, koefisien korelasi. Biasanya kita mendapatkannya dengan cara mencari akar pangkat 2 dari R kuadrat. Ya. Kebetulan R kuadrat juga ditanyakan pada B. Kita tahu bahwa R kuadrat adalah SSR dibagi dengan SST, ya, atau sum of squares regression dibagi dengan sum of squares total. Yang ternyata juga yang ditanyakan, ya. Lihat tabel kedua, ya. Maka kita coba menetapkan dahulu nilai SSR dan SST itu. Nah, perhatikan ada nilai MSR, ya, mean of sum of squares 64,24684, dan MSE
sebesar 0,83863. Kita tahu bahwa MSR dan MSE adalah sum of squares. Sum of squares-nya dibagi derajat bebasnya, atau MSR adalah SSR dibagi derajat bebasnya. Kalau begitu, kita tetapkan derajat bebas itu. Derajat bebas SSR adalah K-1, dengan K adalah banyaknya parameter, ya. Bukan banyaknya variabel. Bukan banyaknya variabel bebas, tapi banyaknya parameter, ya, pada yang biasa saya lakukan, ya. Dalam hal ini ada 5 parameter karena modelnya mempunyai 4 variabel independen. Jadi pertanyaan E dijawab sebesar 4, ya. Sedangkan derajat bebas SSE adalah N-K, sehingga nilai untuk pertanyaan F adalah 25 minus 5 atau 20. Maka bisa dijawab besarnya SSR adalah 64,24684 dikalikan dengan 4, yaitu 256,9874. Selanjutnya kita tetapkan besarnya SSE, yaitu 0,83863 dikali dengan 20, yaitu sebesar 16,7726. Ya. Bila dijumlahkan, mereka akan menghasilkan SST sebesar 273,76 seperti yang terlihat di tabel. Ya. Maka kita sudah bisa menjawab pertanyaan B, yaitu SSR dibagi SST atau 256,9874 dibagi 273,76 sama dengan 0,83873. Ya. Dari situ dapat diperoleh jawaban untuk A, yaitu akar pangkat 2 dari 0,93873, yaitu 0,96888. Kemudian pertanyaan C, adjusted R-squares dengan formula yang demikian ini. Ya. Sehingga perlu mempunyai derajat bebas SST. Nilainya adalah N-1, sehingga diperoleh jawaban untuk G sebesar 24. Maka dapat diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,92648. Dan akhirnya pertanyaan D mudah saja, yaitu besarnya N adalah 25. Ya. Sekarang kita jawab pertanyaan lainnya. Pertanyaan 1, yaitu membuat model regresi dengan definisi variabel yang jelas. Inilah modelnya. Perhatikan, sebagai model maka variabel dependent tidak diberi topi karena dia adalah nilai yang sesungguhnya. Juga sebagai model kita mengakui adanya random error epsilon. Saya terbiasa memulai subscript coefficient dengan 1 ketimbang 0, sehingga betanya saya mulai dengan beta 1. Identitas subscript ini sekaligus menunjukkan banyaknya parameter. Jadi parameternya ada 5. Dan definisi masing-masing variabel adalah demikian ini. Pertanyaan 2 adalah menuliskan persamaan regresinya. Ini adalah tugas untuk menulis persamaan model dengan hasil perhitungan terhadap sampelnya, sehingga dengan menggunakan sajian dari perhitungan Excel dapat dituliskan demikian ini. Perhatikan, sekarang variabel dependent Y ditulis dengan ada topiknya yang menunjukkan bahwa itu adalah estimasi berdasarkan persamaan. Juga perhatikan bahwa sebagai estimasi persamaan, maka tidak ada lagi error term-nya. Kita jawab nomor 4. Pertanyaan 4 adalah melakukan uji sekaligus atau serempak pada 0,05.
kita mulai dengan cara konvensional. Ya, dengan desain yang demikian ini. Ya. Dan kriteria penolakan adalah tolakan 0 bila F-stat lebih besar daripada 2,866. Ya. Dengan statistik uji sebesar 76,609. Angka ini saya ambil dari tabel pada soal. Dan disimpulkan tolak H0. Ya, atau dinyatakan bahwa minimal buah beta J tidak 0. Sekarang dilakukan pengujian dengan p-value. Kita mempunyai desain pengujian yang sama, ya, tentu saja. Dan kemudian kriterianya adalah tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa atau 0,05. Ya. Kemudian dengan statistik uji berupa nilai F-stat yang menghasilkan p-value sebesar 7,74129 dikali 10 pangkat minus 12. Angka yang sangat kecil, ya. Sehingga kesimpulannya adalah tolak H0 atau minimal sebuah variabel independen berpengaruh terhadap gaji tahun pertama. Kita jawab soal nomor 5. Ini pertanyaan 5. Berapa rata-rata perbedaan gaji tahun pertama antara perempuan dengan pengalaman memimpin organisasi dan lelaki tanpa pengalaman memimpin? Kita akan membandingkan gaji tahun pertama dengan variabel dummy gender bernilai 1 dan variabel dummy ORG, organisasi, juga bernilai 1, itu untuk perempuan berpengalaman memimpin organisasi, berhadapan dengan dummy variabel gender bernilai 0 dan variabel dummy org juga bernilai 0 untuk lelaki tanpa pengalaman memimpin organisasi. Sehingga perbedaannya adalah 4,29 tambah 1,55 untuk perempuan berpengalaman organisasi dikurangi 0 plus 0 untuk lelaki tanpa pengalaman organisasi. Jadi bedanya adalah 5,78. Ya. Kita lanjutkan dengan nomor 6. Begini pertanyaan 6. Ya. Lakukan pengujian hipotesis pada 0,05. Apakah IPK berpengaruh terhadap gaji tahun pertama? Ya. Ini cara menjawab secara konvensional dengan desain searah atas, ya, sehingga kriterianya adalah tolak H0 bila T-stat lebih besar daripada 1,725, ya, dengan statistik uji sebesar 5,995. Nilainya juga saya ambil dari yang disajikan oleh Excel pada soal. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah tolak H0. Ya. Berarti IPK mempunyai dampak positif terhadap gaji tahun pertama. Sekarang kita gunakan p-value. Desainnya mestinya adalah sama. Ya. Dengan kriteria tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada 0,05. Ya. Dan statistik ujinya adalah p-value yang sebesar 0,0027. Ya. Maka kesimpulannya adalah tolak H0. Berarti kita menolak bahwa beta 2 itu tidak positif. Ya. Atau kita mengakui bahwa beta 2 memang positif. Baik, kita lanjutkan dengan soal 2.